Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Vincentia D. Sugiawati di YouTube channel Vincentia TV. Hari ini kita akan memulai pembahasan soal Olimpiade Kimia. Kita akan fokus ke materi kimia organik. Jadi saya akan membahas beberapa soal yang akan dibagi menjadi beberapa video. Oke, untuk video pertama ini kita akan bahas 3 soal pilihan ganda. Nah, soalnya saya ambil dari soal Olimpiade Kimia tingkat Kabupaten OSK 2013 dan OSK 2014 ya, yang materinya tentang kimia organik. Baiklah, kita masuk ke soal nomor 1. Senyawa berikut ini manakah yang mempunyai titik didih paling tinggi? Oke, nah di nomor pertama ini kita diminta untuk menentukan dari 5 senyawa mana yang titik didihnya paling tinggi. Kita cek satu persatu ya. Senyawa A termasuk golongan alkana ya. Alkana. B ada OH, alkohol. C ada OH, alkohol. D ada CHO, aldehid. E ada OH, alkohol. Oke, nah untuk menentukan titik didih suatu senyawa, kita harus lihat berdasarkan yang pertama itu ada faktor panjangnya rantai karbon. Bisa dilihat dari panjangnya rantai karbon. Jadi semakin panjang rantai karbon, maka semakin tinggi titik didih atau boiling point-nya ya, semakin tinggi ya titik didihnya. Misalnya, untuk pentana. Pentana kan alkana dengan jumlah atom C-nya 5 kan ya. CH3, CH2, 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 CH3. Nah, titik didih pentana ini nanti kalian bisa cek di buku. Titik didihnya sekitar 36 derajat Celcius. Nah, kalau kita bandingkan dengan dekana ini atom C-nya 10. Jadi CH3, CH2, 8 kali CH3. Titik didihnya itu sekitar 174 derajat Celcius. Nah, kita bandingkan ya, untuk titik didih dekana dan pentana, maka titik didih dekana ini lebih tinggi. Nah, kenapa? Karena ini ya, tadi kita bisa lihat dari panjangnya rantai karbon. Rantai karbonnya lebih panjang untuk dekana karena punya 10 atom C gitu. Faktor yang kedua, jika kita lihat ada beberapa senyawa, misalnya ada yang rantainya bercabang dan ada yang rantai lurus. Nah, jadi kalau misalnya ada senyawa yang berisomer ya, yang punya jumlah atom C yang sama, maka titik didih untuk senyawa yang berantai lurus itu akan lebih tinggi. Misalnya contohnya kita punya pentana. Pentana tadi ini ya, atom C-nya 5, jadi CH3, CH2, 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 CH3. Kita bandingkan dengan neopentana. Neopentana juga atom C-nya 5. Jadi seperti ini. Nah, kalau kita bandingkan titik didih
dari pentana dan neopentana. Untuk pentana ini titik didihnya tadi nih ya 36. Jadi 36 derajat Celcius, sedangkan neopentana 9,5 derajat Celcius. Nah, jadi kita bisa lihat ya, untuk senyawa yang berisomer, kalau kita bandingkan senyawa yang bercabang dan rantai lurus dengan jumlah atom C yang sama, maka titik didih senyawa yang lurus itu akan lebih tinggi. Kenapa? Di sini karena ada pengaruh dari luas permukaan. Luas permukaan dari pentana lebih besar daripada neopentana, sehingga ikatan antar molekul antara pentana lebih kuat dibandingkan neopentana. Jadi ada pengaruh dari luas permukaan. Oke, yang ketiga adalah kepolaran. Nah, kalau kita lihat ya, di 5 ada 5 senyawa. Nah, 5 senyawa ini ada yang masuk golongan alkana, alkohol, dan aldehid. Nah, kalau kita urutkan kepolarannya, maka berdasarkan kepolaran, alkohol lebih besar daripada aldehid dan alkana. Sehingga semakin polar suatu senyawa, maka titik didihnya makin tinggi. Oke? Karena untuk memutuskan gaya tarik-menarik antara kutub positif dan negatif antar molekul polar itu diperlukan energi yang cukup besar gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan alkohol, aldehid, dan alkana, titik didih yang paling besar adalah dari golongan alkohol. Sekarang kita cek dari 5 senyawa tadi ini kan ada alkana, alkohol, dan aldehid. Nah, kita punya 3 alkohol, B, C, dan E ya. Jadi kita sekarang bandingkan antara B, C, dan E. Mereka punya perbedaan jumlah rantai karbonnya. Nah, tadi kan semakin panjang rantai karbon itu, maka semakin tinggi titik didih. Nah, untuk B, rantai karbonnya ada 2. C, rantai karbonnya itu 4 ya. Dan E, rantai karbonnya 1,5, 6. Nah, maka rantai karbon yang paling banyak itu adalah E. Jadi, senyawa yang punya titik didih paling tinggi adalah E, CH3, CH2, 5 kali OH. Jadi soal-soal seperti ini sering ya muncul di soal Olimpiade Kimia, baik itu tingkat kabupaten, provinsi, nasional. Kita diminta untuk menentukan dari beberapa senyawa mana yang punya titik didih paling tinggi. Jadi kalian harus belajar lagi. Oke, jadi untuk soal seperti ini, kalian harus tahu sifat-sifat senyawa. Misalnya dilihat dari kepolaran, dilihat dari ikatan hidrogennya, dan yang lainnya. Misalnya ada contoh nih, kalau kalian diminta untuk menentukan senyawa yang paling tinggi titik didihnya dari H3CO, CH3, ada H2O2, ada H2O, ada CH3COH, ada C2H5OH. Kira-kira mana yang paling tinggi? Nah, kalau yang ini jawabannya adalah ini ya, H2O2. Ini kan memang ada alkohol, tapi H2O2 ini punya ikatan hidrogen yang paling banyak ya. Punya ikatan hidrogen. Nah, jadi nanti kalian baca lagi tentang gaya antar molekul. Misalnya kita punya 3 pentanon. 3 pentanon. Strukturnya seperti ini. Dia masuk golongan keton ya, CH3, CH2.
dan ada aseton. Nah, kalau dari data titik didih dari 3 pentanon ini sekitar 102 derajat Celcius, sedangkan titik didih dari aseton sekitar 56 derajat Celcius. Nah, kalau ini kita lihatnya dari luas permukaan. Jadi yang seperti saya jelaskan tadi, luas permukaan juga berpengaruh ya pada titik didih suatu senyawa. Ini luas permukaannya lebih besar, lihat ya, dibandingkan aseton, sehingga titik didih untuk 3 pentanon itu lebih tinggi. Nah, tadi ada faktor ikatan hidrogen, ada panjangnya rantai karbon, ada luas permukaan, ada polarisabilitas. Itu nanti diulang lagi untuk latihan soal menjawab soal-soal yang ada pada Olimpiade Kimia. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Dari kelima senyawa organik tersebut di bawah ini, manakah yang paling benar tata namanya? Jadi ada 2 kloro 5 metil 5 heksena, 2 metil 1 pentena 4 ol, 3 etil 2 metil 2 pentena, 2 metil 2 heksana 4 ol, 2,3 dimetil sikloheksena. Jadi ada 5 senyawa organik dan kita diminta untuk menentukan tata nama yang paling benar. Oke. Kalau ada soal seperti ini, kalian harus tahu dulu menggambarkan struktur dari tata nama yang sudah ada. Apakah tata namanya sudah tepat ya? Kita mulai dari bagian A. 2 kloro 5 metil 5 heksena. Rantai induknya apa? Heksena. Heksena berapa atom karbon? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, ini heksena berarti dia alkena. Alkena ditandai dengan ikatan rangkap 2. 5 heksena. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini ya rangkap 2-nya. Ini rangkap 2. Oke. Sekarang kita lihat cabangnya, ada kloro, ada metil. Kloro di atom karbon nomor 2, 1, 2. Di sini ada kloro. Kloro itu Cl. Di atom karbon nomor 5 ada metil, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, di sini ada metil. Metil itu CH3. Jadi ini kita hitungnya dari kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke? Sampai sini paham ya? Setelah itu kita melengkapi jumlah atom hidrogen. Misalnya ini untuk atom C nomor 1. Di sini berarti CH3. Ini tinggal CH. Ini CH2. CH2 ya. Ini C, ini CH2. Jadi kalau atom karbon kan ini punya 4 tangan. Ini tinggal dilengkapi aja. Misalnya udah punya 2 tangan berarti kurang 2, berarti CH2 gitu. Oke, setelah itu kita cek apakah dengan struktur seperti ini tata namanya itu 2 kloro 5 metil 5 heksena. Kita ingatkan aturan. Yang pertama kita lihat rantai induknya dan dia masuk golongan apa. Ini rantai induknya ada 6 atom karbon. Jadi kita harus lihat, kita hitungnya harus dari kiri apa dari kanan ya. Nah, sekarang lihat, ini ada ikatan rangkap 2. Berarti ini prioritasnya itu alkena ya. Kita harus hitungnya dari sini, dari kanan. Karena rangkap 2-nya ini harus punya penomoran terkecil. Ya, jadi kita hitungnya dari kanan. Diganti warnanya. Hitungnya dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Jadi kalau kita hitungnya dari kanan, maka ikatan rangkap 2 ini ada pada nomor 1. Jadi harus 1
heksena. Heksena, kenapa heksena? Karena atom C-nya ada 6 dan ada ikatan rangkap 2, berarti golongan alkena. Jadi kalau 6 atom C alkena itu jadi heksena. Sekarang kita lihat cabangnya. Cabang berada pada atom C nomor 2 dan atom C nomor 5. Yang disebut kloro dulu atau metil dulu? Ini kan kloro. Ini berarti sesuai abjad ya, berarti harus kloro dulu baru metil. Kloro itu ada di nomor 5, berarti di sini untuk cabangnya 5 kloro. Kemudian nomor 2 ada 2 metil. Dan kita gabungkan namanya menjadi 5 kloro, 2 metil, 1 heksena. Jadi untuk nama yang tepat adalah 5 kloro, 2 metil, 1 heksena. Nah, bagian A ini salah ya. 2 kloro, 5 metil, 5 heksena, salah. Kita lanjut ke bagian B. 2 metil, 1 pentena, 4 ol. Oke, bagian B 2 metil 1 pentena 4 ol. Kita gambarkan lagi. Rantai induknya ini pentena ya. Ada 5 atom C. 3, 4, 5. Oke. Ol berarti alkohol ya. Nah, alkohol ini ada di atom C nomor 4. 1 nih ya, 1 2 3 4 5. Tadi ini pentena, berarti 1 pentena berarti di sini kan ya. Di sini 1 pentena, jadi ikatan rangkap 2-nya di atom C nomor 1 di sini. Kemudian OH-nya ini ada 4 ol, jadi atom C nomor 4 di sini. Tambahkan OH. Kemudian ada cabang lagi, ada 2 metil. Nah, di sini ada CH3 di atom C nomor 2. Sekarang kita tinggal lengkapi jumlah atom H-nya CH2. Ini tinggal C, CH2. Ini C, kemudian ini CH3. Oh, ini CH ya. Oke. Nah, sekarang kita cek untuk rumus struktur seperti ini, apakah namanya sudah betul 2 metil 1 pentena 4 ol. Pertama kita lihat di sini ada OH dan ada alkena. Jadi yang lebih prioritas adalah OH ya, karena ada OH. OH ini lebih prioritas, jadi prioritas daripada alkilnya. Jadi kita harus hitung dari kanan ya. Kita hitung dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, OH ini ada di atom C nomor 2. Berarti ada 2 ol. Rantai induknya 5 atom C dengan ikatan rangkap 2, pentena. Pentena ikatan rangkapnya di nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Nomor 4, jadi 4 pentena. Kemudian apakah ada cabang? Ada cabang yang lain ya. CH3 di atom C nomor 4. Jadi 4 metil. Jadi namanya adalah 4 metil 4 pentena 2 ol. Dan kita cocokkan apakah namanya sudah betul. Untuk bagian B salah ya. 2 metil 1 pentena 4 ol ini salah. Oke, kita lanjut ke bagian
C. Bagian C 3 etil 2 metil 2 pentena. Bagian C 3 etil 2 metil 2 pentena. Sama, kita gambarkan dulu strukturnya. Rantai induknya ini ya, pentena. Pentena berarti 5 atom C, 1, 2, 3, 4, 5. Ena berarti alkena. Nomor 2. Sini nomor 2, 1, 2. Kemudian kita lihat cabangnya ada etil dan metil, 3 etil, 1. Ini saya kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 3 ada etil, jadi di sini C2H5. Kemudian nomor 2 ada metil, CH3. Kita tinggal lengkapi atom H-nya CH3, CC, CH2, CH3. Oke, sekarang kita cek apakah namanya sudah betul. Prioritas alkena ya, jadi kita harus hitung dari kiri atau kanan. Kalau kita hitungnya dari kiri, berarti kata rangkap 2-nya ada pada nomor 2. Sedangkan kalau dari kanan nomor 3 ya, jadi kita hitungnya dari kiri. Sudah betul, dari kiri. Cabangnya ada metil, ada etil. Metil dulu atau etil dulu? Sesuai abjad, jadi etil dulu ya. Jadi 3 etil, betul. 2 metil, betul. 2 pentena, betul. Jadi untuk soal nomor 2, jawabannya adalah 3 etil, 2 metil, 2 pentena. Senyawa radikal bebas di bawah ini manakah yang paling stabil? Oke, jadi ada 5 senyawa radikal bebas. Kita diminta menentukan yang paling stabil dari kelima senyawa ini. Kita harus tahu dulu urutan kestabilannya dari suatu radikal bebas. Nah, radikal bebas itu apa? Jadi kalau yang lupa, saya mengingatkan kembali, ini radikal bebas itu suatu spesies yang memiliki elektron tidak berpasangan sehingga menyebabkan senyawa radikal itu reaktif. Ya, misalnya ini kita lihat ya. Di soal ini kan ada titik ini adalah elektron yang tidak berpasangan. Di sini ada juga ya, 1. Ini ada titik, ini ada elektron yang tidak berpasangan. Jadi kita harus tahu dulu urutan stabilitas radikal bebas. Urutan stabilitas. Saya tuliskan radikal bebas, saya singkat aja ya, RB. Itu adalah, kalau kita lihat ini dari 5 senyawa radikal bebas ini, yang paling stabil adalah C tersier ya. Kemudian C sekunder, kemudian C primer, kemudian radikal bebas metil. Nah, yang mana C tersier, sekunder, primer, dan radikal bebas metil? Kita lihat dulu ini. Jadi kalau kita mulai dari A ya. A CH3, jadi CH3 seperti ini. C A 1 ya, ini elektron tidak berpasangan. Jadi ini adalah metil radikal atau radikal bebas metil yang paling least stable atau kurang stabil ya, paling kurang stabil. Nah, di soal yang diminta yang paling stabil. Kemudian selanjutnya yang kurang stabil ya, setelah metil radikal itu adalah yang primer. Jadi C ini mengikat 1 CH3 dan ini ada 2H. Ini yang C primer ya. Ini yang radikal bebas metil. Selanjutnya yang
Yang kurang stabil adalah C sekunder. Jadi radikal bebas metil, C primer, C sekunder. Yang mana C sekunder? C sekunder mengikat 2CH3. Dan yang paling stabil adalah C tersier. Tersier yang mengikat 3CH3. Nah, ini yang C tersier, C sekunder. Oke, jadi kalau kita lihat dari urutan kestabilan tadi, yang paling stabil adalah yang C tersier. Mana itu? C tersier adalah ini ya, C. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah CH3 3 kali C. Jadi kita sudah membahas 3 soal pilihan ganda untuk materi kimia organik ya. Semoga pembahasan soal Olimpiade Kimia kali ini bermanfaat. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini dan yang sudah subscribe YouTube channel ini. Kita akan lanjutkan pembahasan di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!